Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sejarah singkat tentang dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Ada 37 khalifah pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada Abdul Abbas As-Saffah yang sekaligus pendiri dinasti Abbasiyah itu sendiri, sampai yang terakhir Abu Ahmad Abdullah Al-Mu'takin Billah. Kemudian, masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintahan, Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasan. Secara politik, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yakni pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan. Dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga India. Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, Qiraat, Hadis, Fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. Ilmu-ilmu umum masuk ke dalam Islam melalui terjemah dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab di samping bahasa India. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pengaruh Yunani sangat kuat. Di antara para penerjemah yang masyhur saat itu adalah Hunain bin Ishaq, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Lembaga pendidikan dalam masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak masa Bani Umayyah, maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemajuan tersebut juga ditentukan oleh dua hal, yakni yang pertama, terjadi asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa bangsa yang lain. Kemudian, gerakan penerjemah berlangsung dalam 3 fase. Fase yang pertama, pada masa Khalifah Al-Mansur sampai Harun Ar-Rasyid, yang banyak menerjemahkan buku astronomi. Dan fase yang kedua itu berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Kemudian fase yang ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah. Khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan penguasa yang paling kuat di dunia pada saat itu. Tiada yang menyamainya dalam hal perluasan wilayah yang diperintahnya.
dan kekuatan pemerintahannya, serta ketinggian kebudayaan dan peradaban yang berkembang di negaranya, Harun bersahabat dengan Karel untuk menghadapi dinasti Umayyah dan Andalusia. Sementara Karel berkepentingan dengan khalifah yang tersohor itu untuk menghadapi Bizantium, Baghdad sebagai pusat peradaban Islam, kota Baghdad sebagai pusat intelektual, terdapat beberapa pusat aktivitas beberapa ilmu. Yang pertama ada Baitul Hikmah yang sebagai pusat pengkajian beberapa ilmu. Sebagai ibu kota, Baghdad mencapai puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid. Walaupun kota tersebut belum 50 tahun dibangun, kemegahan dan kemakmuran tercermin dalam istananya yang berbentuk bundar dan ruangan audiensi yang dipenuhi berbagai perlengkapan yang indah. Beberapa kemajuan dalam bidang kehidupan yaitu dalam bidang agama antara lain ulumul Quran, ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, bahasa, dan fikih. Dalam bidang umum antara lain filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmetika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, kimia, sejarah, dan sastra. Pada masa dinasti Abbasiyah ini terdapat dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Ada 22 dinasti. Ada 22 dinasti, ya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah: kebesaran, keagungan, kemegahan, dan kegemilapan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah seolah-olah hanyut di bawah sungai Tigris setelah kota itu dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Semua bangunan kota termasuk istana emas tersebut dihancurkan pasukan Mongol, meruntuhkan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu, dan membakar buku-buku yang ada di dalamnya. Pada kota ini diserang pula oleh pasukan Timur Leng pada tahun 1508 Masehi oleh tentara kerajaan Safawi. Menurut ada beberapa faktor menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat di bandara sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Kedua, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, keterkandungan khalifah terhadap mereka sangat tinggi. Yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya tentara sangat besar. Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak. Sedangkan menurut Dr. Badri Yatim MA, di antara hal yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan antara bangsa Abbasiyah yang didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbasiyah tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini, perserikan antar bangsa ini menjadi pemicu antar bangsa.
yang mendominasi kekuasaan dirasakan sejak awal. Kedua, kemerosotan ekonomi. Bani Abbasiyah juga mengalami kemunduran dalam ekonomi, bersama dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada dana yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Khalifah mengalami periode kemunduran, pendapatan negara menurun, dan dengan demikian terjadi kemerosotan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, konflik keagamaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Al-Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya. Menjadi pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Keempat, Perang Salib. Perang Salib merupakan sebab eksternal umat Islam. Perang Salib yang berlangsung beberapa lalu banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan. Yang kelima, serangan bangsa Mongol. Serangan tentara Mongol Yang kelima, serangan bangsa Mongol. Serangan tentara Mongol ke wilayah Islam menjadikan Islam menjadi lemah, yang menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Sekian cerita singkat tentang peradaban dinasti Abbasiyah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.